Selamat mendengarkan podcast ini. Baru-baru ini saya tertumbuk pada pernyataan firman Tuhan yang berkata bahwa kecantikan itu penipu. Saya bukan sedang memelecehkan ibu-ibu dan kaum wanita. Kecantikan itu penipu. Yang berbicara adalah seorang yang sudah dilayani 1000 wanita, 700 istri dan 300 kundik. Jadi kalau yang bicara orang yang gak pernah kawin, rasanya dia trauma. Kalau yang bicara ini seorang yang baru 1-2 kali ketemu perempuan, patah hati. Tapi kalau yang berbicara ini Salomo, nah ini pengalaman. Dia membuktikan bahwa kecantikan itu memang betul sebatas kulitnya. Tapi berbeda bagaimana Salomo mensikapi Ratu Sheba dari Afrika. Ratu Sheba dari Afrika itu logikanya tidak berkulit putih, berkulit hitam. Saya tidak tahu seberapa cantiknya, tapi Salomo memuji wanita ini. Dalam dokumen-dokumen yang pernah dilansir, Salomo pernah bersama dengan wanita ini memiliki anak. Nggak tahu benarnya ya. Wanita ini datang jauh-jauh dari Afrika ke Palestina, itu jauh karena hikmat Salomo. Karena hikmat Salomo. Saya kira dia bukan dalam istilah kasar boleh ya, gak gatelan saudara. Mau ketemu Salomo karena dia ganteng atau kaya, enggak. Tentu sebagai wanita dia juga terhormat dan dipuja oleh banyak pria sebagai raja. Dia tertarik pada hikmat Salomo, dan Salomo bisa berjalan seiring dengan wanita ini. Kalau cari istri, jangan sekedar dia cantik. Cantikan dinikmati oleh mata, dan klimaksnya di tempat tidur. 1 jam, setengah jam, atau semalam suntuk. Tetapi jam-jam yang lain itu bersama-sama, saudara. Di meja makan, di jalan, bersama-sama. Jadi perbedaan cara berpikir, perbedaan konsep itu membuat kesenjangan. Kalau wanita-wanita yang bersama dengan Salomo yang cantik-cantik dari berbagai wilayah itu hanya karena mengingini kekayaan Salomo, atau karena Salomo ganteng, atau karena terpaksa, atau kehormatan jadi istri atau kundik raja. Beda dengan ini, Ratu Sheba. Ratu Sheba pasti orang pinter. Kenapa? Orang pinter itu orang yang mengerti nilai-nilai kecerdasan. Orang berhikmat juga memiliki kemampuan mengerti nilai-nilai kebijaksanaan atau hikmat. Jadi Salomo bisa loh berjalan seiring dengan orang-orang seperti Ratu Sheba ini. Ya, bukan dengan perempuan ecak-ecak yang walaupun lebih cantik tapi tidak bisa diajak jalan, saudaraku. Nah, demikian pula Tuhan dengan kita. Kita jangan mengagumi Tuhan hanya karena Tuhan berkuasa, karena Dia kaya, karena Tuhan menguntungkan, atau bangga jadi anak-anak Allah. Tetapi kagumi hikmat-Nya. Dan tentu selanjutnya bukan hanya mengagumi hikmat Tuhan, tapi juga memahami hikmat Tuhan. Dan maksudnya adalah supaya saudara bisa berjalan seiring dengan Tuhan. Kan sebagai anak Tuhan, kita bukan hanya menikmati Tuhan waktu kita punya kebutuhan, saudara. Bukan pada waktu kita sakit membutuhkan mujizat kesembuhan, pada waktu kita dalam kesulitan keuangan kita membutuhkan pertolongan jalan keluar dari persoalan keuangan itu. Tapi di sepanjang waktu kita bisa jalan seiring dengan Tuhan. Nah, untuk mengubah dan meningkatkan kualitas dari manusia berdosa menjadi manusia yang berjalan seiring dengan Bapa,
itu tidak mudah. Alkitab mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dari pikiran khotbah dosa menjadi seorang yang memiliki pikiran perasaan Kristus. Wah, itu perlu usaha dari seseorang dengan sungguh-sungguh. Nah, kita seringkali kurang berusaha sungguh-sungguh karena kita tanpa sadar berpikir bahwa Tuhan akan membuat kita jadi bertumbuh, jadi baik. Seperti kalau saudara mendengarkan khotbah-khotbah di banyak tempat, di televisi, semuanya mengesankan kita pasif. Allah melawat hidup. Dia memulihkan hidup kita. Dia memberi kemenangan. Dia menyelamatkan kita. Dia memperdamaikan dirinya dengan kita. Pokoknya pasif. Paling-paling cuma gini, percayalah. Mempercayai dia memulihkan, mempercayai dia memberkati, mempercayai dia memberi kemenangan, mempercayai dia mengasihi. Tapi mengunci kita menjadi orang-orang yang pasif. Padahal keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Rancangan semula itu bukan hanya membuat manusia baik. Manusia mampu memiliki frekuensi berpikir seperti Allah, atau frekuensi berpikir yang bisa berjalan seiring dengan Tuhan. Saya sebagai pembicara ini melewati tahun-tahun pelayanan yang begini panjang, saya belum merasa punya frekuensi yang baik. Sungguh, saya belum merasa memiliki frekuensi yang baik, saudara. Saya belum merasa punya frekuensi yang baik. Tuhan mau kita berjalan bisa seiring dengan Dia. Itulah sebabnya ada keselamatan. Nah, objek keselamatan seperti yang saya kemukakan adalah manusia itu objek keselamatan. Objek keselamatan itu manusia itu sendiri. Lalu manusia itu sendiri apanya yang diselamatkan? Kalau kita sering jawab dengan jawaban yang cepat, karakternya. Yang bagaimana karakternya? Jadi baik. Kalau jadi baik belum tentu nyambung dengan Tuhan. Saya sudah kemukakan bahwa kalau orang-orang beragama, kalau kita mengambil contoh orang Yahudi, mereka berurusan dengan hukum, tidak berurusan langsung dengan Tuhan. Yang berurusan langsung dengan Tuhan hanya imam. Tetapi orang percaya memiliki Roh Kudus. Dia berurusan langsung dengan Tuhan. Nah, betapa berat perjuangan yang harus kita lakukan untuk memiliki satu kualitas hidup di mana kita bisa memiliki frekuensi yang nyambung dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkata kamu harus sempurna seperti Bapa di surga, itu bukan kita mau menyamai Allah. Kamu harus sempurna seperti Bapa. Loh, kok menyamai Allah? Bukan. Kemampuan untuk bertindak seperti yang dimaui Bapa, atau tepat seperti yang dimaui oleh Bapa. Untuk memiliki kemampuan melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diingin oleh Bapa, seseorang kan harus punya frekuensi. Tahu? Saya pinjam kata apa tadi? Frekuensi nyambung. Nah, kalau kita dijadikan mempelai Tuhan, itu maksudnya kita punya kualitas hidup yang bisa nyambung. Oh, itu kerja keras. Nah, tapi kalau kita hanya mendengar orang berkata, Allah memulihkan hidupmu, Dia menyelamatkan engkau, ya udah, capek deh. Dikunci di situ. Makanya saudara, kalau orang mau ikut Tuhan Yesus itu benar-benar harus menanggalkan segala sesuatu. Dia tidak boleh terikat dengan sesuatu atau menganggap sesuatu berharga. Tuhanlah harta kekayaannya. Kalau kita mau menjadi mempelai Tuhan, begitu. Jadi kalau saudara cuma mau jadi orang Kristen yang baik, yang santun, ke gereja, Anda nggak bisa mendengar apa yang saya kemukakan ini. Nggak bisa. Anda mau hidup normal seperti manusia lain, Anda tidak bisa menjadi murid Tuhan. Nah, sekarang hari ini saya berbicara mengenai hubungan antara pertobatan, kelahiran baru dengan keselamatan. Oke, siap? Saya teruskan ini. Introduksi saya tadi penting, saudara. Betul? Penting. Ya. Kalau wanita-wanita mau dengan Salomo karena kekayaannya, betul?
karena dia ganteng bisa kehormatan. Beda Ratu Seba karena hikmat. Dan orang yang bisa membaca hikmat, orang yang berhikmat. Orang yang bisa menemukan kecerdasan orang, dia sendiri cerdas. Dan pasti Salomo bisa berjalan dengan perempuan hebat seperti ini, karena dia bukan datang jauh-jauh, bukan karena gantengnya Salomo atau kayanya, hikmatnya. Dengan Tuhan juga harus bisa jalan seiring, bukan karena dia punya kuasa atau ajaibnya, karena hikmatnya. Sekarang bagaimana kita punya kualitas untuk memahami hikmat Tuhan, supaya kita bisa jalan seiring dengan dia. Wah, ini perlu sekolah, ya. Sekolah. Nah, kalau kita berbicara mengenai keselamatan, mau tidak mau kita harus menyentuh hal pertobatan dan kelahiran baru. Membicarakan dua pokok masalah ini, waduh, jadi rumit sebenarnya. Tapi saudara ikuti terus walaupun ini rumit. Pertobatan dan kelahiran baru adalah suatu hal yang sangat pribadi. Jadi kalau selama ini pertobatan kita anggap hal yang tidak pribadi, karena kita tidak tahu apa itu pertobatan, apa itu kelahiran baru. Orang tidak berbuat jahat itu bertobat gitu. Itu konsep agama. Konsep Kristen tidak demikian, saudara. Ya. Saya tidak katakan kalau orang dari jahat jadi baik menurut ukuran umum itu tidak bertobat. Belum tentu. Dari jahat jadi baik belum tentu bertobat, belum tentu. Tapi dari jahat tidak baik pasti nggak bertobat. Kan begini, saudara. Ini jahat, ini baik. Bertobat itu dari jahat pindah ke baik. Kan gitu. Ini belum pertobatan. Ini masih ada lagi sempurna. Dari sini, betul, masih sini. Nah, untuk sampai di sini ini perlu salib. Perlu salib. Perjalanan panjang, salib, firman dan lain sebagainya. Kita akan dengarkan ini. Ya. Jadi sebenarnya tidak mudah seseorang bisa menilai orang lain bahwa orang itu sudah bertobat atau tidak. Jadi gejala-gejalanya bukan waktu KKR nangis lalu mengakui dosa-dosanya. Kalau KKR maju ke depan nangis mengakui dosa-dosanya, oh dia sudah bertobat. Itu konsep agama lain loh. Juga seperti itu. Mengaku dosanya. So sekarang ditanya, dosa apa yang kamu lakukan? Coba jawab. Saya menjudi om. Apalagi? Saya berzina. Apalagi? Saya ngelawan orang tua. Apalagi? Bisa nggak nyebutin satu persatu dosanya? Belum tentu bisa. Apal nggak? Belum tentu apal. Sering diringkas dengan aku berdosa. Gitu doang kan? Kalau Tuhan Yesus mengajarkan keselamatan itu begini, saudara. Salib menebus semua dosa. Itu sudah nggak ada sisa. Semua kesalahan diangkut. Jadi kalau berkata Tuhan aku orang berdosa, itu kalau untuk salib adalah aku tidak menjadi manusia seperti yang kau kehendaki. Udah. Jangankan dosa-dosa moral umum, pokoknya segala sesuatu yang membuat aku tidak menjadi seperti yang kau inginkan, aku berdosa. Jadi berdosa bukan hanya menunjuk satu dua perbuatan salah, tapi juga menunjuk standar, stadium, keadaan, kualitas bisa. Nah kalau cuma mengaku dosa itu barang siapa mengaku dosa, barang siapa tidak mengaku dosa, benaran tidak ada padanya, dia menganggap Allah penipu. Kita ini orang berdosa, tapi bukan sekedar kita melakukan pelanggaran moral, keadaan kita tidak seperti yang Allah kehendaki. Nah sekarang bagaimana bertobat dari keadaan yang Tuhan tidak kehendaki untuk menjadi orang yang berkeadaan seperti yang Tuhan kehendaki? Itu pertobatan. Dan ketika Anda melewati atau Anda bisa melewati keadaan yang Tuhan tidak kehendaki lalu masuk kepada keadaan yang Tuhan kehendaki, itu lahir baru. Siapa yang bisa membaca? Ya sulit, saudaraku. Ya. Anda masih bersama saya? Nangkap saya ngomong ini? Kan ini tidak bisa ngomong untuk semua orang dengan gampangnya.
Sebab orang selama ini konsepnya bertobat itu dari jahat jadi baik. Kalau sudah nangis-nangis waktu KKR namanya bertobat. Suruh ngaku dosa. Coba ngaku dosa apa saja yang kamu lakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa nggak semua diakui? Belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Dia bisa ingat nggak? Belum tentu dia apa. Kalau sampai nggak ingat diampuni nggak Pak? Kalau nggak ingat diampuni nggak? Ya udah kalau begitu ngaku aja saya orang berdosa titik, betul nggak? Tapi aku orang berdosanya itu bahwa aku tidak berkeadaan seperti yang Tuhan kehendaki. Nggak apa-apa tapi semua dipikul semua itu selesai. Semua dosa dunia dipikul, dosa kita ini selesai. Enak dong Pak. Ya kalau sudah jadi anak Tuhan, Anda jadi orang berhutang. Nah itu masalahnya. Itu masalahnya. Kamu berhutang. Begitu Anda ditebus darah Yesus, Anda berhutang untuk hidup menurut roh, untuk hidup menurut kehendak Allah. Itu beda dengan orang yang tidak mendengar salib. Dosanya dipikul juga oleh Tuhan Yesus, dipikul juga oleh Tuhan Yesus. Tetapi saudara, mereka dihakimi menurut perbuatan dengan standar baik tidak baik menurut hukum. Kalau ini ukurannya sempurna. Paulus berkata, aku berusaha supaya aku berkenan, bukan supaya aku baik atau bukan supaya aku melakukan hukum, bukan supaya aku sempurna, itu berkenan. Seseorang yang tidak mengalami kelahiran baru tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sama seperti seseorang yang tidak bertobat tidak akan masuk kerajaan surga. Sebenarnya kelahiran baru dan pertobatan itu seperti dua muka dari sekeping uang, saudara. Ya, dua muka dari sekeping uang. Tidak mungkin orang mengalami kelahiran baru tanpa pertobatan. Tidak mungkin orang mengalami pertobatan tanpa kelahiran baru. Oke. Kelahiran baru itu sebenarnya, ini kalau pakai bahasa yang sederhana, kesadaran baru, pengertian baru, understanding baru, paradigma baru, cara berpikir baru. Itu. Kenapa bicara begitu? Begini saudara, ini kalau pertobatan umum ya, itu tidak membutuhkan Injil. Iman datang dari oleh firman Kristus, Injil. Tidak perlu. Kalau pertobatan umum itu tidak perlu Injil karena sudah jelas. Ini halal, ini haram. Ini dosa, ini nggak dosa. Dan kalau agama pada umumnya, yang namanya ilmu agama itu menyangkut cara sembahyang, cara berdoa, terus puasanya gimana, gitu-gitu ya. Kristen tidak punya sama sekali, nggak ada, sama sekali itu nggak ada, sama sekali itu nggak ada. Karena kebaktian kita itu seluruh hidup kita, seluruh langkah, seluruh perbuatan kita. Puasanya ada nggak Pak? Kalau Tuhan menggerakkan kita puasa untuk satu hal dalam situasi tertentu. Kalau enggak perlu puasa. Tubuh Pak Roh Kudus, biar kamu puasa dari lemak, kuning telur, cumi, udang. Nah, itu puasanya di situ, saudara. Kalau namanya ilmu agama itu Pak, di agama pada umumnya itu kan belajar cara sembahyang, cara berdoa, terus puasanya gimana, terus kalau perempuan pakai bajunya gimana. Kristen nggak punya, nggak ada. Itu masih gampang loh. Kalau perempuan dihitung 30 cm di atas lutut, nah itu mah gampang, nggak usah pakai kebenaran Injil. Tapi kalau Injil itu hikmat Allah, Injil itu seperti cerita-cerita, ucapan-ucapan, seperti misalnya begini, keselamatan datang dari bangsa Yahudi, gitu. Serigala punya liang, ya. Seperti epigram, satu kalimat singkat tapi mengandung kebenaran dalam. Itu ada quote-nya, ada quote-nya. Itu kalau semacam quote yang bisa dibuka, di crack gitu, lalu baru terbuka, gitu. Nah ini di sini understanding atau pengertian. Maka kita diberi Roh Kudus bahwa kamu kepada segala kebenaran. Kalau nggak ada Roh Kudus nggak bisa. Nah dari kebenaran-kebenaran yang dibukakan itu, orang menyadari salahnya. Itu bukan sekedar oh judi salah, udah nggak usah pakai Injil juga tahu. Tapi mengerti
ketidakjujuran, ketidaktulusan, ambisi, materialisme, kerendahan hati yang tidak tulus, kebohongan terselubung, kesombongan terselubung. Itu yang dibukakan. Lalu orang bilang, aku salah, ampuni aku Tuhan. Nah, di situ. Tapi tentu dosa-dosa moral umum itu sudah harus. Kalau Tuhan Yesus bicara kepada orang Yahudi seakan-akan tidak memperhatikan moral umum, karena yang dihadapi itu orang-orang Yahudi yang memang sudah bermoral, sangat bermoral. Jadi udah nggak bicara di ranah itu. Amin. Jangan kita baca Alkitab, ya Tuhan aja nggak pusing. Oh, bukan Tuhan nggak pusing, Tuhan udah tahu ini, udah tahu. Mereka itu bukan orang-orang yang punya masalah moral, enggak. Seperti misalnya gini, Tuhan berkata gini, yang masuk di mulut tidak menajiskan, yang keluar itu yang menajiskan. Lalu orang berkata, boleh dong makan babi. Konteksnya Tuhan bicara kepada orang-orang yang sudah tidak makan babi. Paham gak saudara? Konteksnya Tuhan bicara kepada orang-orang yang tidak makan babi. Betul gak? Udah bukan masalah itu, tapi tubuh bait Roh Kudus itu masalahnya. Lalu ya kita perlu penjelasan yang panjang lebar. Maka sekolah begini mahal. Ini kalau 3 tahun di sini atau 4 tahun, ini SKS S1 ini. Pengertian atau understanding ini dirubah, terus dirubah. Yang saya pahami loh ya, saya sedang buat ringkasan ini. Saya membuat ringkasan sebenarnya, cepat supaya Anda bisa dapat bayangan. Nanti pernik-perniknya baru saya jelaskan. Pertobatan demi pertobatan, ya. Bertobat itu artinya kan berbalik. Syub bahasa Ibraninya. Atau metanoia, artinya pembaharuan pikiran. Hebat kan Alkitab menggunakan kata metanoia, berbalik, atau kalau bahasa metanoia. Kalau syub ini bahasa Ibrani, kenapa? Karena kan kalau orang Israel yang namanya bertobat, berbalik ke Taurat, kembali ke Taurat, kembali ke Yahweh. Tapi nggak bisa dikenal pakai ini loh, tidak bisa persis. Bisa juga nyerempet bisa, tapi yang ini memang hanya untuk perjanjian baru, pembaharuan pikiran. Jadi pertobatan itu setiap hari, setiap hari. Kalau boleh setiap saat bisa, lewat baca buku, lewat dengaran khotbah, lewat peristiwa hidup. Oh ya aku salah ya. Di sini bukan main judi. Wah salah ya main judi. Atau berzina. Wah aku berzina. Aduh, itu mah nggak perlu pakai pembaharuan pikiran. Bunuh orang, yes, ya saya salah. Udah nggak perlu. Itu mah udah jelas salah bro. Tapi lewat kebenaran terus ada pembaharuan pikiran. Oh, nah itu pertobatan. Makanya tidak mungkin ada pertobatan tanpa kebenaran Injil. Tidak mungkin. Tapi tidak mudah menemukan kebenaran Injil. Nih kalau mau jujur ya, banyak pendeta putus asa loh membaca perjanjian baru. Apa sih ini gitu loh. Saking dia pusing, mendingan gue ke Yesaya, Yeskiel, jadi pungitin tuh ayat dibuat kontemporer. Mazmur berkata, ketika Tuhan memulihkan kita, saudara, hari-hari ini Tuhan memulihkan kita. Itu betul-betul bukan firman Tuhan loh. Firman Tuhan untuk orang Yahudi waktu itu pada zaman apa, dalam konteks apa, waktu itu. Untuk kita Pak, diambil hikmatnya, bukan harafiahnya. Bukan harafiahnya yang dipakai, bukan. Konteksnya. Jadi pembaharuan pikiran sampai pada level tertentu, orang tidak mungkin salah lagi, orang tidak mungkin balik lagi, orang akan memilih Tuhan, tidak akan berbalik ke dunia. Nah sampai titik ini lahir baru. Makanya saya punya prinsip juga, sekali selamat tetap selamat. Kalau benar-benar sudah selamat, kalau belum, wah, makanya kita nggak bisa menilai orang sudah selamat atau tidak. Jadi begini saudara, ketika naik terus jumlah kebenaran yang dia pahami, naik terus, kan makin penuh nih, betul? Kalau isinya 10, 20, 30, 40, 50, sampai di sini, set,
nggak bisa balik lagi. Terus ya, karena pengertiannya lengkap, tahu? Dia pengertiannya lengkap. Dengan pengertian lengkap itu dia nggak mungkin salah lagi, udah nggak mungkin jadi bodoh. Kalau orang terlanjur pinter bisa jadi bodoh nggak? Tambah pinter ya, paham maksudnya? Udah terlanjur pinter. Ini sebenarnya paralel, walaupun tidak sama persis. Kalau orang terlanjur pinter, itu pinter terus. Ya jangan disamakan, kalau matematik lupa, ya kan nggak dipakai lagi ilmunya. Kalau dipakai terus, dia tambah pinter, data angka gini langsung tahu. Oh gitu, tahu. Nggak mungkin, wah tambah bodoh saya. Nggak mungkin terlanjur pinter, pinter terus. Asal kalau matematika dipakai terus gitu, saudaraku sekalian. Hidup kan dipakai terus, betul? Otak dipakai terus, nggak mungkin tambah bodoh dia. Sampai akhirnya dia berkata, yang ku ingini engkau saja. Tapi sampai di situ itu ya level yang sulit, saudara. Ya, level yang sulit, saudaraku. Level yang sulit. Dia udah ngerti, dia mengalami, dia merasakan. Nggak mungkin balik, saya. Lihat keindahan dunia sudah beda. Lihat dunia itu beda. Lihat keindahan dunia itu different. Dulu lihat orang punya mobil bagus, aduh bagus ya. Sekarang ya bagus buat lu, buat gua nggak bagus. Ya buat lu bagus, buat gua kagak. Malah gua mungkin nggak bisa pakai punya lu, itu aja. So, kalau saya pakai barang ini, orang lihat saya mewah, saya nggak jadi berkat, nggak bisa. Itu saudaraku sekalian. Oke. Sampai titik ini, dia nggak mungkin turun. Nah, saya boleh menyimpang nggak? Kalau orang matre nih, dia itu dikunci di sini, dia nggak bisa naik. Kalau orang sampai di sini, kira-kira perlu waktu 20 tahun, dia di sini udah 40 tahun masih di sini, mati dia, mandek di situ. Dia menghargai duit itu luar biasa. Wah, itu kejam, orang-orang begitu kejam. Cuman karena dia sopan, karena di gereja gak kelihatan. Dia punya banyak pembelaan untuk membela langkahnya. Tapi you kejam. You tidak mengasihi sesama. Kalau soal duit, soal harta, jadi kejam luar biasa. Dan dia dipaku di situ. Oke, saya pinjam kata duit. Yang benar adalah kemuliaan dunia. Saya bersyukur saya keluar dari situ. Saya belum sempurna, tapi saya sudah keluar dari sini. Jadi saya mengerti apa artinya keluar dari situ tuh. Jadi apa artinya lihat dunia? Oh, jalan-jalan kemana? Dulu masih pengen. Enggak apa-apa. Pergi boleh. Enggak pergi, enggak apa-apa. Wah, beda, saudara. Dan saya rindu saudara sekalian sampai level itu. Itu enggak membuat Anda jadi kurang bahagia atau tidak membuat Anda jadi miskin. Tidak. Jangan kampungan deh. Tuhan punya langit dan bumi jadi Bapak kita. Ini kalau sudah sampai di sini mentok, dia nggak akan haus firman Tuhan lagi. Kalau orang kena materialistis mati, maka Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak melepaskan diri segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Itu di sini, kamu nggak berkembang. Dan dia nggak pernah lahir baru. Tambah baik, tambah bijaksana, tambah berhikmat, tambah sabar bisa, tapi tidak pernah lahir baru. Kok bisa, Pak? Ya bisa sekali. Tambah baik, tambah sabar, tambah bijaksana, tambah pintar melayani, tambah bisa konseling, tambah bisa khotbah, bisa, tapi tidak lahir baru. Nanti kalau ada sentilan-sentilan itu ketahuan tuh manusia duniawinya itu masih ada. Justru orang yang lahir baru ketika disentil gitu langsung kelihatan ekstrimnya bahwa dia manusia Allah itu baru muncul. Tambah bijaksana, tambah tua, tambah sabar, tambah pintar melayani, tambah bisa khotbah, tambah bisa konseling, bisa, tapi tidak lahir baru. Ini jarang Anda dengar. Bahkan Anda tidak pernah dengar. Karena saya belum pernah mendengar orang ngomong begitu. Saya ngomong sendiri. Dan yang saya katakan ini benar. Kadang-kadang ada orang brengsek ya, wah galak banget dia, oh dulu dia begini, wah cerai kawin, wah. Nggak apa-apa, dia malah lahir baru. Dia ngikutin firman, lahir baru dia. Tapi ada orang yang dari dulu baik, track recordnya bagus-bagus, tapi nggak pernah lahir baru. Saya ngerti kalau sampai Tuhan Yesus berkata, pelacur pemungut cukai mendahului kamu masuk kerajaan Allah.
Itu benar. Dan setan yang mengunci banyak orang tidak jadi corpus delicti. Sebab kalau untuk jadi corpus delicti itu seorang harus sampai tingkat lahir baru. Kalau dulu ya, saya lihat banyak orang ke gereja yang rajin-rajin, saya langsung bilang lahir baru. Sekarang enggak. Banyak faktor orang ke gereja itu, yang punya jiwa religius itu ke gereja. Tapi titik tertentu dia akan menyerahkan nyawanya untuk Tuhan. Tapi orang yang lahir baru itu tidak ada yang disisakan, sampai tingkatnya ada yang disisakan buat Tuhan. Cintanya kepada Tuhan luar biasa. Dan menurut yang saya pahami, jangan kecil hati ya, ada orang-orang yang tidak akan pernah lahir baru sampai selamanya. Tidak akan pernah lahir baru sampai selamanya. Dikunci jadi orang baik. Orang-orang begini berguna untuk gereja, bisa untuk kegiatan gereja berguna, tapi tidak akan bisa merubah orang untuk lahir baru. Saya sih bukan mau ngomong gede ya, atau mau sombong. Saya kira saya sudah lahir baru. Saya lagi proses terus ini. Saya kira saya sudah. Ini saja saya nggak ngerubah, nggak gampang ngerubah orang. Kenapa? Orang yang lahir baru bukan berarti nggak punya cacat. Dagingnya masih ada, tapi ini proses membunuh dagingnya berlangsung terus, nggak berhenti. Oh kalau lahir baru sempurna? Oh tidak. Enggak. Justru itu hebatnya kesabaran Tuhan menuntun kita. Karena pengertian. Jadi saya mengerti kenapa Paulus berkata begini. Dengan tubuh insaniku aku main hukum dosa, dengan al-budiku aku melayani hukum Allah. Paham gak? Main hukum dosa bukan berarti lalu dia berdosa terus, tidak. Dia mengerti bagaimana mematikan ini. Saya tidak kompromi dosa. Kita harus tidak bercacat, tidak bercela. Satu itu yang menghambat Anda tidak mau melepaskan dunia. Itu aja. Karena you pikir dunia ini satu-satunya hidup, nggak ada hidup lagi. Makanya harus plus mengerti apa itu surga, betul? Apa itu surga dipahami? Apa itu kebenaran? Apa itu kebangkitan? Makanya understandingnya lengkap. Surga itu alam materi. Tahu persis. Tahu persis. Aku pilih nanti alam materi, nanti bukan alam materi hari ini. Kalau aku punya materi hari ini sebanyak-banyaknya aku pakai untuk mengabdi kepada Tuhanku. Sebab ini bukan hartaku sendiri. Hartaku yang sendiri adalah nanti. Kan Tuhan mengatakan, Tuhan, kalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, bagaimana kamu dipercayakan hartamu sendiri? Nah, itu maksudnya. Ini materi ini, kita akan punya surga yang alam materi. Oh, nanti aja kita dapat. Berani nggak? Itu masalahnya. Sama kan anak-anak yang mau belajar sekolah. Ya, mumpung masih muda, boleh dong main-main. Terserah. Ada yang mau masih muda main-main, ada mumpung masih muda belajar. Terserah you pilih mana. Ya kapan om, nanti kalau tua kita nggak seneng, ya terserah. Seberapa senangnya sih nak kamu? Ya kan mumpung masih muda, ya udah. Habis nanti kesempatan kamu jadi orang yang berhasil sukses. Habis. Kan begitu, simple, sama kok. Prinsipnya sama itu, saudaraku. Kalau bicara begini tadi itu clear nggak? Clear kan? Jadi kelahiran baru dan pertobatan itu suatu proses yang berjalan bersamaan. Sebenarnya dua pokok pikiran ini merupakan proses yang sama. Kalau Tuhan menggunakan kata kelahiran kan sama juga kelahiran manusia dong, betul? Emangnya hari ini kawin besok punya anak? Hari ini kawin, minggu depan udah punya anak. Ada yang udah hamil 9 bulan. Hari ini kawin paling cepat 9 bulan. Paling cepat 9 bulan. Setahun 2 tahun begitu jebret hamil, take time. Proses ya? Dirawat nggak? Ya iya dirawat, proses. Nggak boleh gidandapan kayak butuh cakil gitu. Udah 8 bulan masih bisa miskram dia. Betul kan sudah? Itu pun makan yang bagus supaya bergizi. Jangan 9 bulan nanti anaknya sekecil kayak tikus gini. Nah, supaya anak sehat, ibu makannya juga yang bagus. Betul saudara? Iya, jangan rujak terus. Nanti anaknya lahir kayak durian mukanya, rujak, ada pedes terus. Anak putra bibirnya gini, pedesan terus. Ada orang ngidam genteng. Tahu? Pernah dengar kan?
Gigitin genteng ini. Menurut saya dan apa yang pernah saya baca ya, orang nyidam itu yang memanjakan perasaan. Harus dilawan. Saya nyidam Pak, saya mau ngelus pala botak. Dulu istri saya tengah malam waktu hamil Stephen, saya kok pengen makan ketoprak atau apa malam-malam tuh. Terus saya mau makan itu tuh, apa itu, sayur asin. Tapi kalau cuman nyidam begitu masih boleh. Nggak usah nyidam pun juga pengen makan sayur asin kok, nggak apa-apa. Tapi kalau saya mau ngelus pala tuyul, ini anak lu nggak urusin, lu pengen ngelus pala botak. Maksudnya itu apa? Makan yang cukup demi anak, kan begitu. Baru lahir, sehat, sempurna, ukuran normal, natural, gitu bukan saudara? Iya. Jadi kalau kelahiran baru pertobatan ini dikalimatkan berbeda. Hal ini disebabkan cara memandang dan penjelasan yang sudutnya berbeda. Cara mandang saja, padahal sama prinsipnya. Kelahiran baru adalah buah atau akibat proses pertobatan yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus. Sesungguhnya kelahiran baru adalah akumulasi pertobatan yang membuat seseorang berbeda dari keadaan sebelumnya. Pertobatan demi pertobatan akan membuat seseorang mengalami kelahiran baru. Pertobatan yang terjadi secara terus-menerus berulang-ulang akan menciptakan keadaan baru dalam hidup seseorang yang tidak akan sama lagi seperti keadaan sebelumnya. Kelahiran baru dan pertobatan adalah sarana seseorang menjalankan proses keselamatan. Tidak ada keselamatan tanpa kelahiran dan pertobatan. Kelahiran baru hendak menunjuk keadaan yang baru dari seseorang yang menerima karya Roh Kudus. Sedangkan pertobatan menunjuk kepada proses perubahan dari seorang yang menerima karya Roh Kudus untuk menerima guna mencapai keselamatan. Jadi ini proses saudaraku sekalian ya. Jadi pertobatan itu pembaharuan pikiran, kan naik terus nih, jumlahnya banyak nih. Terus gitu sampai jebret. Nah ini misteri. Ya titik dong Pak, misteri. Tapi kelahiran baru tidak akan terjadi tanpa proses ini, bukan? Kelahiran oek 9 bulan itu kan dari proses janin, zigot, antara pertemuan sperma dengan ovum, sel telur itu ovum, sel pria itu sperma, jadi zigot namanya. Itu kan udah mulai proses. Terus dikasih makan, terus baru jebret ini. Tapi ini misteri. Nah ini kalau orang sampai tingkat ini, wah nggak bisa balik, nggak bisa tidak mencintai Tuhan, nggak bisa. Nah ada orang mentok sampai di sini, nggak jadi jahat. Ada nggak Pak yang turun ke sini Pak? Ada. Sampai titik tertentu dia nggak bisa jadi baik lagi. Tapi saya nggak akan bikin di sini, saya bikin ke atas saja. Oke? Ini orang baik begini tuh belum masuk neraka, belum tentu. Jadi anggota masyarakat itu orang-orang baik. Tapi kalau orang Kristen yang jahat, kelihatannya bijaksana, hikmat, atau padahal dia kejam, jahat, tidak bisa. Dia juga pasti dibuang ke neraka. Makanya Paulus berusaha untuk berkenan tuh di situ, saudaraku. Hebat ya firman itu. Orang tua yang tidak bisa mengubah dirinya sendiri tidak akan bisa mengubah anak-anaknya. Misalnya kata-kata itu. Ketika anak-anak merasa diterima sebagai individu, maka ia belajar menerima orang lain juga sebagai individu. Orang tua yang merusak kehormatannya sendiri dengan kelakuan yang tidak senonoh dan tidak bijaksana, tidak pantas menerima kehormatan yang pantas dari anak-anaknya. Hal yang paling efektif mempersiapkan anak-anak menjadi generasi penerus untuk melakukan pekerjaan Tuhan adalah memberi teladan. Tidak bisa nak. Kemarahan yang mudah diumbar terhadap anak-anak membuat mereka tidak dapat membedakan kesalahan yang prinsip dan yang tidak prinsip. Action speaks louder than words. Tindakan lebih kuat dari suara, dari perkataan kita. Amin.